Tak ada angin, tak ada hujan, China dan Malaysia mulai bertanding 1 lawan 1 di tengah sengketa Laut Cina Selatan. Perang sudah dimulai. Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan keberpihakan antara negara-negara Asia Tenggara karena kesepakatan kapal selam kontroversial antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara ASEAN, terkecuali Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat, mempertahankan diri untuk diam sebagai langkah politiknya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia secara terbuka mengkritik kesepakatan itu sebagai perkembangan yang bisa merusak kestabilan wilayah di tengah persaingan Sino-Amerika. Namun menolak AUKUS bukan berarti menerima langkah China. Mengutip Asia Times, untuk kedua kalinya tahun ini Malaysia telah memanggil utusan China untuk protes melawan gangguan mereka di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Malaysia minggu ini mengirimkan catatan verbal 4 paragraf ke Duta Besar China, Ouyang Yujiang, yang mengatakan Malaysia memprotes melawan kehadiran dan aktivitas kapal-kapal Cina termasuk kapal survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia lepas pantai Sabah dan Sarawak. Kehadiran dan aktivitas kapal-kapal ini tidak konsisten dengan aksi zona ekonomi eksklusif Malaysia tahun 1984. Demikian juga dengan UNCLOS 1982, ujar pernyataan tersebut. Posisi konsisten Malaysia dan aksinya didasarkan pada hukum internasional, mempertahankan kedaulatan kami dan hak berdaulat di perairan kami. Malaysia juga memprotes terhadap gangguan sebelumnya oleh kapal asing lain yang masuk ke wilayah laut kami, ujar pernyataan verbal tersebut. Kata-kata protes tersebut datang hanya sehari setelah Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, memperjelas bahwa Malaysia tidak akan berkompromi atas masalah kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada Juni lalu, Malaysia yang masih dipimpin Perdana Menteri lain secara terbuka menuduh jet tempur Cina melanggar zona udara dan kedaulatan Malaysia dan berikrar memiliki hubungan diplomatik ramah dengan negara manapun. Bukan berarti kami akan mengkompromikan keamanan nasional kami. Menurut Angkatan Udara Malaysia, beberapa pesawat militer Cina termasuk Ilyushin 76 dan Xianyi 20 disinyalir membuat sebuah formasi taktis di dalam zona udara Malaysia, yang kemudian menjadi sebuah ancaman serius untuk keamanan nasional dan jaminan penerbangan. Indonesia dan juga Filipina juga terlibat dalam manuver serupa untuk melawan gangguan Cina yang suka sewenang-wenang masuk ke zona ekonomi Indonesia, dan Filipina menunjukkan perlawanan yang makin ngotot terhadap aksi militer Beijing di laut penuh sengketa itu. Faktanya, 3 negara kunci di ASEAN itu juga telah memperkuat kerjasama pertahanan dan strateginya dengan kekuatan luar, termasuk latihan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat beberapa bulan belakangan. Menurut sejarah, Malaysia telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah dengan China, mitra dagang dan investasi pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk bagiannya, Beijing telah sering mengadopsi pendekatan lebih halus ke Putrajaya di Laut Cina Selatan, di mana berbagai klaim telah tumpang tindih di sana. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan sekutu-sekutunya yang kini kembali berkuasa juga bergabung pada China sebagai pengawas strategi besar mereka selama bertahun-tahun. Itulah mengapa sedikit pengamat tidak terkejut dengan posisi Malaysia di tengah posisi mereka terhadap AUKUS, ketika mereka menekankan perlunya melihat pandangan Cina, terutama pejabat pertahanan Cina, tentang apa yang mereka pikirkan mengenai AUKUS dan apa aksi mereka selanjutnya. Namun pada 3 tahun terakhir, Malaysia telah lambat laut mengulas diplomasi diam karena dengan Cina di tengah ketegangan yang tumbuh di Laut Cina Selatan, dan juga karena kekhawatiran atas diplomasi jebakan utang Cina. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara terbuka mengkritik infrastruktur yang dicurigai kemahalan dan jadi ladang korupsi di negara mereka. Sementara ia juga memasang kuda-kuda lebih kuat terhadap ketegangan dengan Beijing. Di bawah arahan Mahathir, Malaysia secara terbuka mengancam China dengan mengajukan arbitrase Laut Cina Selatan sembari secara terbuka mengkritik klaim ekspansif China 9 garis putus-putus sebagai konyol. Dimulai pada Desember 2019, Malaysia juga meningkatkan aktivitas eksplorasi energi mereka di wilayah yang sama-sama diklaim China dan Vietnam. Walaupun administrasi Mahathir runtuh di tahun berikutnya, Malaysia tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi energinya, melanjutkan ketegangan berbulan-bulan lamanya dengan armada China yang secara terus-terusan mengganggu aktivitas kapal pengeboran minyak Malaysia West Sapela. Mantan Menteri Luar Negeri Hisma
yang secara terus-terusan mengganggu aktivitas kapal pengeboran minyak Malaysia, West Capella. Mantan Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein menggarisbawahi, Malaysia tetap tegas terhadap komitmennya menjaga kepentingan dan haknya di Laut Cina Selatan. Segera setelah itu, bahkan Raja Malaysia yang seharusnya hanya jadi simbol dan tidak berpolitik juga bergabung, meminta pemerintah Malaysia untuk selalu sensitif terhadap klaim maritim dan mengadopsi sebuah strategi yang mendukung aspirasi geopolitik. Minggu ini, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa menegaskan posisi Malaysia dan sumber aksi terkait isu Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara, kepentingan nasional Malaysia akan tetap menjadi kepentingan utama. Malaysia telah meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam beberapa bulan terakhir. Agustus kemarin, Angkatan Laut Malaysia melakukan latihan Taming Sari yang berlangsung seminggu, di mana mereka berhasil menguji langsung 3 tembakan rudal anti kapal dalam demonstrasi yang menunjukkan kemampuan pertahanannya yang terus tumbuh. Kapal Coast Guard Cina dan kapal militer Malaysia berseteru di Laut Cina Selatan. Kapal Coast Guard Cina terlibat perseteruan dengan kapal militer Malaysia di sekitar lokasi eksplorasi hidrokarbon di Laut Cina Selatan. Perseteruan itu diungkap Asia Maritime Transparency Institute di Center for Strategy and International Study, lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat beberapa hari lalu. Perseteruan dipicu oleh aksi kapal Coast Guard Cina yang mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia pekan lalu. Kapal Coast Guard Cina 5402 mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak, Malaysia pada 19 November. Bunyi laporan AMTI yang dikutip Anadolu Agency pada Kamis. Malaysia mengerahkan kapal angkatan laut sebagai tanggapan yang terus membuntuti 5402, lanjut AMTI. Menurut laporan tersebut, insiden tersebut terjadi setelah 2 minggu meningkatnya ketegangan antara CCG dan RMN, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di daerah tersebut. Laporan AMTI mengatakan kapal Cina berangkat dari Provinsi Hainan, Cina pada 30 Oktober. Itu berhenti di pangkalan pulau buatan Cina di Subi dan Ferry Cross Reef sebelum mendatangi stasiun di Lawsonia, Shoals di zona ekonomi eksklusif Malaysia pada 2 November, lanjut laporan AMTI. Kapal CCG telah mempertahankan kehadiran yang hampir konstan di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir dan difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di Pulau-Pulau Spratly yang disengketakan. Laut Cina Selatan jalur penting untuk sebagian besar kapal pengiriman komersial dunia, berbatasan dengan Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Beijing mengklaim sekitar 90% dari kawasan laut tersebut yang mencakup area seluas sekitar 1,4 juta mil persegi.